Pengertian proses dan keterampilan. Pendekatan proses atau keterampilan proses merupakan contoh pendekatan yang berorientasi pada peserta didik. Proses dapat didefinisikan sebagai perangkat keterampilan kompleks yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah. Proses merupakan konsep besar yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang harus dikuasai seorang bila akan melakukan penelitian. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Pengertian pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan perolehannya. Keterampilan memperoleh pengetahuan dapat dengan menggunakan kemampuan olah pikir, psikis, atau kemampuan olah perbuatan, fisik. Pengertian lain tentang pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat menemukan fakta-fakta yang membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah peserta didik sendiri. Komponen-komponen keterampilan proses. Yang pertama ada pengamatan, kedua klasifikasi, ketiga inferensi, keempat prediksi, kelima komunikasi, keenam identifikasi variabel, ketujuh hipotesis, kedelapan interpretasi data, kesembilan eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mutia Hadada dengan NIM A1G1200067. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Materinya yaitu komponen keterampilan proses. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan merupakan salah satu keterampilan proses dasar. Keterampilan pengamatan menggunakan 5 indera yaitu penglihatan, pembau, peraba, pengecap, dan pendengar. Apabila peserta didik mendapatkan kemampuan melakukan pengamatan dengan menggunakan beberapa indera, maka kesadaran dan kepekaan mereka terhadap segala hal di sekitarnya akan berkembang. Pengamatan yang dilakukan hanya menggunakan indera disebut pengamatan kualitatif, sedangkan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur disebut pengamatan kuantitatif. Komponen kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses yang digunakan ilmuwan untuk mengadakan penyusunan atau pengelompokan atas objek-objek atau kejadian-kejadian. Keterampilan klasifikasi dapat dikuasai bila peserta didik telah dapat melakukan 2 keterampilan berikut ini. Mengidentifikasi dan memberi nama sifat-sifat yang dapat diamati dari sekelompok objek yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasi. Menyusun klasifikasi dalam tingkat-tingkat tertentu sesuai dengan sifat-sifat objek klasifikasi berguna untuk melatih peserta didik menunjukkan kesamaan, perbedaan, dan hubungan timbal baliknya. Komponen yang ketiga yaitu inferensi. Inferensi adalah sebuah pernyataan yang dibuat berdasarkan fakta hasil pengamatan. Hasil inferensi dikemukakan sebagai pendapat seseorang terhadap suatu yang diamatinya. Pola pembelajaran untuk melatih keterampilan proses inferensi sebaiknya menggunakan teori belajar konstruktivisme, sehingga peserta didik belajar merumuskan sendiri inferensinya. Komponen keempat yaitu prediksi. Prediksi adalah ramalan tentang kejadian yang dapat diamati di waktu yang akan datang. Prediksi didasarkan pada observasi yang cermat dan inferensi tentang hubungan antara beberapa kejadian yang telah diobservasi. Komponen yang kelima yaitu komunikasi. Kelima ada komunikasi. Komunikasi di dalam keterampilan proses berarti menyampaikan pendapat hasil keterampilan proses lainnya baik secara lisan maupun tertulis. Dalam tulisan biasa berbentuk rangkuman, grafik, tabel, gambar, poster, dan sebagainya.
Keterampilan berkomunikasi ini sebaiknya selalu dicoba di kelas agar peserta didik terbiasa mengungkapkan pendapat dan berani tampil di depan umum. Yang keenam, ada identifikasi variabel. Variabel adalah satuan besaran kualitatif dan kuantitatif yang dapat bervariasi atau dapat berubah pada suatu situasi tertentu. Besaran kualitatif adalah besaran yang tidak dinyatakan dalam satuan pengukuran baku tertentu. Besaran kuantitatif adalah besaran yang dinyatakan dalam satuan pengukuran baku tertentu, misalnya volume diukur dalam liter dan suhu diukur dalam Celcius. Keterampilan identifikasi variabel dapat diukur berdasarkan 3 tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi variabel dari suatu pernyataan tertulis atau dari deskripsi suatu eksperimen. Yang kedua, mengidentifikasi variabel manipulasi dan variabel respon dari deskripsi suatu eksperimen. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel kontrol dari suatu pernyataan tertulis atau deskripsi suatu eksperimen. Dalam suatu eksperimen terdapat 3 macam variabel, yaitu yang sama pentingnya, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Variabel manipulasi adalah suatu variabel yang secara sengaja diubah atau dimanipulasi dalam suatu situasi. Variabel respon adalah variabel yang berubah sebagai hasil akibat dari kegiatan manipulasi. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dipertahankan konstan agar tidak berpengaruh terhadap variabel respon. Yang ketujuh, hipotesis. Hipotesis biasanya dibuat pada suatu perencanaan penelitian yang merupakan pekerjaan tentang pengaruh yang akan terjadi dari variabel manipulasi terdapat variabel respon. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Pertanyaan biasanya digunakan dalam merumuskan masalah yang akan diteliti. Nur, tahun 1996. Hipotesis dapat dirumuskan secara induktif dan secara deduktif. Perumusan secara induktif berdasarkan data pengamatan, secara deduktif berdasarkan teori hipotesis, dapat juga dipandang sebagai jawaban sementara dan rumusan masalah. Yang kedelapan, ada interpretasi data. Keterampilan interpretasi data biasanya diawali dengan pengumpulan data, analisis data, dan mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data artinya menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, misalnya bentuk tabel, grafik, dan angka-angka yang sudah dirata-ratakan. Data yang sudah dianalisis baru diinterpretasikan menjadi suatu kesimpulan atau dalam bentuk pernyataan. Data yang diinterpretasikan harus data yang membentuk pola atau beberapa kecenderungan. Yang kesembilan ada eksperimen. Eksperimen dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk jawaban suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Suatu eksperimen akan berhasil jika variabel yang dimanipulasi dan jenis respon yang diharapkan dinyatakan secara jelas dan suatu hipotesis. Juga penentuan kondisi-kondisi yang dikontrol sudah tepat. Kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses, contohnya melakukan eksperimen atau percobaan dan pengamatan atau penelitian. Contoh kegiatan eksperimen atau percobaan adalah pembuatan magnet pada siswa SD, sedangkan dalam pengamatan siswa dapat melakukan pengamatan terhadap alam sekitar. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.